selama kita berusaha, ya pasti ada jalan, ya. Di era pandemi COVID-19 ini banyak keterbatasan, dan orang sering berpikir karena pandemi ini banyak keterbatasan, ya akhirnya menimbulkan kebuntuan ya dalam berwirausaha. Tapi bagi orang-orang yang jeli melihat peluang, justru di tahun 2021 ini, walaupun di tengah pandemi, kita tetap bisa melirik peluang-peluang usaha, ya, kewirausahaan, dan tentunya ini membutuhkan semangat yang sungguh-sungguh dari yang ingin menjalankan. Kenapa? Karena tanpa adanya tekad dan semangat, ya mustahil sebuah usaha dapat didirikan, ya. Yang ada keraguan-raguan terus, ya, berpikir kapan memulai, waduh modalnya belum cukup. Nanti di season yang lain saya akan bicara mengenai bagaimana membuka wirausaha dengan modal nol, ya, tanpa modal. Ada usaha-usaha yang bisa dijalankan tanpa modal. Oke, untuk channel video yang kali ini saya akan bicara mengenai peluang dan prospek bisnis di tahun 2021 di tengah pandemi COVID-19 ini. Bisnis rumahan yang bisa dilakukan pada saat pandemi, khususnya tahun 2021 ini, ya sampai seterusnya bisa dikembangkan, yaitu usaha membuat snack atau kue. Ya, ini lagi-lagi ibu rumah tangga, ya. Tapi kalau laki-laki ada yang jago bikin kue, ya nggak ada salahnya membuat bisnis ini, ya. Dibantu dengan istri Anda membuat kue, ya Anda bisa membuat variasi kue yang khusus, ya, sehingga Anda bisa dikenal. Tiap orang pasti suka makan snack, ya, dan kue-kue saat santai, saat kumpul-kumpul bareng keluarga, saat rapat kantor dan lain-lain, ya. Dan diantara jam makan orang biasanya ngemil, ya. Itu sudah nggak heran orang ngemil kalau saat kumpul-kumpul, ya. Bahkan dalam rapat kantoran pun ya suka ada hidangan makanan. Kecuali bulan puasa, ya, tidak ada hidangan. Bisnis cemilan ini ya lebih pas dibilang bisnis cemilan, ya. Kue-kue ini banyak dicari pelanggan, ya. Apakah itu pelanggannya kantoran ataukah itu orang per orang, ya. Sehingga bisa menjadi usaha yang menjanjikan. Snack, ya, dan kue juga bisa dibuat dan divariasikan dengan berbagai bahan, ya, model, bentuk, hingga tampaknya menjadi menarik. Apalagi kalau Anda kemas dibungkus dengan plastik sehingga lebih higienis. Karena di era pandemi ini ya salah satu fokus orang adalah higienis, karena orang takut tertular. Kalau orang ragu, waduh ini nggak ditutup, nggak dibungkus plastik, steril nggak ya? Nanti jangan-jangan kena batuk orang, kena droplet, ya, dari orang, ya, percikan air liur dan lain-lain. Jadi orang ragu membeli makanan yang tidak dibungkus. Saran saya, di era pandemi ini mulailah bagi yang bisnis kue atau bisnis cemilan, kemaslah produk Anda itu dibungkus plastik, dikasih staples jadi rapi. Karena ingat, orang sekarang berpikir mencari yang steril, mencari yang sehat, mencari yang higienis. Bila Anda kembangkan bisnis ini, ya tidak tertutup kemungkinan usaha Anda ini akan berkembang terus. Apalagi bila Anda bisa mencari mitra-mitra pemasarannya. Misalnya Anda membuat bolu, sehari Anda mulai dulu dengan 3 bolu. Lalu bolu-bolu tadi Anda potong-potong. Setelah Anda potong-potong, Anda masukin plastik. Lalu Anda tawarkan misalnya ke warung-warung yang mereka memang pelanggannya banyak. Itu Anda bisa menawarkan ke warung-warung itu kerjasama. Misalnya, Pak, Bu, ini kuenya dari kami, harganya misalnya 2 buah ini
2.000, 4.000 misalnya dari kami, tapi bapak ibu bisa jualnya 5.000 dapat 2. Jadi dari kaminya satu buah ini, satu kue 2.000 rupiah, bapak ibu bisa jual 2.500. Jadi 500-nya itu untuk warung, karena kami kan menitip kue. Nah kalau mereka menganggap why not, ya cuma ditaruh doang di depan etalase mereka, kalau ada yang beli ya mereka juga dapat duit. Ya rata-rata biasanya banyak yang mau jadi mitra ya, apalagi paket dari kue Anda menarik ya, bersih gitu. Nah setiap sore misalnya diambil, atau setiap menjelang maghrib diambil berapa yang laku dan berapa yang tidak laku, dan pemilik warung langsung memberikan uang tunai kepada Anda. Ini Bu, yang laku tadi pagi kan yang ditaruh ada 50 misalnya, 50 yang laku ada 40 nih, 40 berarti 2.000 kali 40. Nah itu diserahkan uangnya kepada Anda. Berarti berapa tuh, 2.000 kali 40, 80.000 rupiah. Ya untuk si bapak itu, bapak warung atau yang punya warung kan dia langsung potong di sana. Mereka nggak kasih ke kita, karena udah dia 500 rupiah itu dia jual 2.500. Ke Andanya satu kue 2.000 sesuai yang disepakati gitu. Nah kalau ada satu warung kemudian tambah lagi warung yang lain yang strategis tempatnya, misalnya warung itu di samping kantor kelurahan, warung itu dekat kantor kecamatan, warung itu dekat pasar dan lain-lain. Anda punya beberapa mitra warung-warung tempat memasarkan produk Anda, menempatkan produk Anda dipasarkan ke pelanggan. Ya kalau berkembang, Anda lama-lama pasti membutuhkan karyawan. Ya minimal satu orang untuk ya standby nganter jemput pakai motor kue-kue tadi. Pagi nganter, maghrib menjelang maghrib ngambil gitu. Kalau satu warung Anda katakanlah dapat ya katakan sebagai ya apa, sebagaimana yang dijelaskan tadi, dapatnya sekitar 140.000 rupiah per warung, kalikan aja misalnya udah ada 5 warung, berarti sehari udah dapat pemasukan 140 kali 5 warung gitu. Coba Anda buat matematikanya. Ya bisnis development, pengembangan bisnis itu bagian dari yang harus difikirkan, bagaimana supaya mitra-mitra pemasaran meningkat. Dan kalau permintaan pasar sudah mulai tinggi, itu namanya permintaan pasar menjadi tinggi terhadap produk Anda, tentu Anda harus meningkatkan juga produksi Anda. Produksi naikkan, tadinya sehari hanya bikin 3 bolu, ya karena udah mulai banyak mitra, Anda bisa naikkan sehari menjadi membuat 7 bolu. Jadi Anda kerjakan misalnya suami istri, ya yang bantu ngadonnya suaminya, yang masak bolunya istrinya, sehari 7 bolu. Saya yakin ini akan menjadi satu solusi ya, pendapatan yang luar biasa ya, apalagi kalau Anda suami istri berbisnis itu sangat menarik sekali ya. Kenapa sangat menarik? Karena suami istri bisnis ya jadi teamwork ya, ya menjadi lebih akrab dibanding membuat apa, mencari mitra yang lain. Itu orang yang paling dekat dengan kita adalah mitra yang terbaik. Itu salah satu tip dari saya untuk bisnis rumahan. Masih 2 dulu, ada puluhan lagi bisnis-bisnis yang lain. Nanti pada video yang berikutnya akan saya jelaskan. Selamat mencoba, terus bersemangat, terus kreatif, jangan putus asa, jangan buntu pikiran ya. Ikuti terus channel-channel ini, semoga mencerahkan pemikiran dan semangat Anda. Sukses Anda, kebahagiaan saya, dan saya mendoakan Anda selalu sukses, selalu maju, dan kaya raya. Amin ya robbal alamin. Ingat pesan saya, selalu jaga kesehatan, kemudian jaga jarak, cuci tangan, dan kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker. Salam entrepreneurship, semoga sukses buat kita semua, semoga Allah melindungi kita semua. Salam sehat, salam 3M ya. Semoga Anda selalu sukses di hari-hari Anda yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.